Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli wabarakatuh. ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, afwan ini di luar tema ya Ustadz. Ini masalah tanah waris Ustadz. Jadi di sebuah keluarga itu ada 8 orang anak. Ada satu orang itu yang merantau Ustadz. Jadi sudah 40 tahun ini tidak kembali dan tidak ada kabarnya. Sedangkan di setiap anak itu mendapatkan warisan sebidang tanah. Jadi menurut saudara yang lain itu inginnya bagian tanah saudaranya yang tidak kembali selama itu ingin dijual gitu Ustadz. Nah pertanyaannya, jika itu memang harus dijual, bagaimanakah cara pembagian hasil dari penjualan hak waris itu Ustadz? Terus yang kedua Ustadz, jadi untuk awalnya untuk menjual tanah waris itu ada satu orang yang tidak setuju Ustadz, dan yang tidak setuju itu qadarullah itu sekarang sudah tidak ada. Jadi sampai dia tidak ada itu dia tetap tidak setuju karena berpikiran mudah-mudahan suatu saat dia kembali. Itu apakah dia mendapatkan dosa karena tidak mensetujui untuk menjual tanah waris itu Ustaz? Cukup Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mengenai hak waris. Makanya di dalam akhir itu hadis mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli manusia itu siapa? Manusia diantaranya saudara-saudara kita. Masalah hak waris, ada 8 saudara. 8 saudara kemudian memang sudah mendapatkan jatahnya masing-masing. Katakan contoh saja seperti ini. Setiap orang itu mendapatkan satu kamar, ya kan? Ada jangan satu kamar, satu rumah sudah. Ada 8 rumah kemudian dibagi satu rumah masing-masing. Nah, ada tinggal satu rumah lagi ini. Satu rumah ini milik orang yang sedang merantau dan nggak pulang-pulang selamanya. Pertanyaannya, boleh ndak itu dijual kemudian dibagikan lagi? Satu dulu, ya kan? Kemudian yang kedua, ada satu saudaranya yang memang tidak menyetujui itu untuk dijual karena harapan nanti biar barangkali pada akhirnya dia akan balik. Bismillah. Mengenai hak waris, kalau hak waris itu kan memang tidak boleh dibagi kecuali beberapa hal sudah terpenuhi. Di antaranya apa? Hutang dia dengan Allah. Kalau dulu dia memiliki kewajiban haji, kewajiban umroh, tunaikan dulu badal haji, badal umrohnya. Ya. Yang kedua, hak adami, punya utang dengan manusia ndak? Kalau sudah masih punya utang dengan manusia, selesaikan dengan utang manusia. Yang ketiga apa? Di dalam pengurusan jenazahnya, mohon maaf kain kafannya, liang lahatnya, itu diambil dari itu dulu. Dan selesai, katakan selesai semua, ini murni sudah dibagi satu-satu wilayahnya. Kemudian ternyata kok terjadi satu orang nggak pulang, maka gimana? Itu masih haknya dia, nggak boleh dibagi. Kecuali apa? Beliau mengatakan apa? Sudah wis, kita ikhlas, nggak ngambil hak itu, maka itu dibagi secara rata. Selagi belum ada kalimat seperti ini, nggak boleh kita menjual kemudian membagi rata kayak gitu. Kan alasannya dia nggak pulang, walaupun nggak pulang itu haknya dia. Ya, itu haknya dia. Kalau hak waris itu kan sudah dapat masing-masing. Selagi dia nggak mengatakan kita ikhlas nggak dapat, itu masih menjadi haknya dia. Kok kita jual kemudian dibagikan, ini 7 orang ini zalim semuanya. Zalim kepada siapa? Zalim kepada dia. Menjual tanpa meminta persetujuan dulu. Ya. Menjual tanpa meminta persetujuan. Kalau ini, maka gimana pembagiannya? Enggak ada pembagian. Hak dia satu rumah itu ya memang miliknya dia. Enggak boleh dijual saat itu. Tapi kalau enggak diurus gimana? Nanti terbengkalai. Lah ini beda nantinya. Artinya apa? Sama halnya gini loh. Hak waris ketika masih anak kecil itu pun nggak boleh loh kita kelola gitu. Misalkan contoh ada 7 orang, ternyata apa? 1 orang itu masih kecil, ya kan? Kemudian apa? Sudah satu kecil karena dia kecil kan
nggak dapat, tetap dapat dia walaupun dia kecil. Maka nggak boleh kita mengambil hak waris dalam bab ini, nggak bisa. Ya, dengan syarat tadi, kecuali tadi ya, artinya kecuali tadi dia sudah mengatakan kita nggak apa-apa nggak ngambil ini sudah ikhlas kali, sudah ridho. Artinya apa? Nggak dibagi secara rata saja. Lalu kalau kayak gitu, maka ya sudah dijual bagi rata dengan 7 orang. Nggak ada pembagian. Ini nanti jatuhnya bukan hak waris lagi, tapi jatuhnya adalah hibah, hadiah. Ya, bukan jatuh dalam bab waris. Tapi kalau selagi belum ada perkataan atau kalimat seperti tadi, maka itu sudah menjadi haknya dia, masih menjadi haknya dia. Ya. Sekarang kalau saat ini kan masih diketahui ya orangnya. Nah kalau orangnya nggak diketahui keberadaannya gimana? Nggak tahu nih hidup apa mati orangnya kan itu. Kalau selagi memang tidak ada kabar kematian nyampe kepada kita, berarti dia masih berhak untuk. Kalau sudah ada kabar kematian bagi kita, ya berarti dia sudah menjadi bukan hak waris lagi. Berarti yang hak waris itu cuma 7 orang tadi. Nah kalau 7 ya tinggal dibagi 7 rata. Ya, itu intinya ya. Kemudian yang kedua, kok ada satu orang nggak menyetujui kalau itu dijual? Ya emang benar. Nggak boleh, memang nggak boleh dijual kan itu. Ya. Karena itu masih haknya dia. Ya. Nanti setelah ini maka ibu bisa ngobrol dengan. Karena masalah hak waris itu, mohon maaf, waris itu kalau dibagi dengan cara yang betul, ya, waris kalau dibagi dengan cara yang betul, dia akan menjadi harta yang paling barokah di antara harta-harta yang lain. Tapi kalau waris dibagi dengan cara yang salah, dia akan menjadi harta yang paling jelek di antara harta-harta yang lain. Dan masalah waris ini bukan cuma mereka yang orang awam yang saling rebutan. Bahkan anaknya ustadz, anaknya kiai juga pernah rebutan, saling rebutan kalau emang nggak ngerti. Ya. Makanya Buya itu senantiasa selalu wanti-wanti kan itu. Masalah waris ini awas kan itu. Bagi secara rata, secara ilmunya. Kalau kita nggak tahu, minta pendapat. Saat seperti ini kasusnya gimana solusinya? Artinya apa? Jangan pernah mengambil keputusan kita lah. Karena kita ini nggak terlalu paham masalah hal itu gitu loh. Sampaikan, artinya apa? Serahkan kepada orang lebih mengerti tentang hal itu. Ya. Artinya kalau nanti ini lebih lanjut ngobrolnya, apakah orang yang satu orang merantau itu memang tidak diketahui keberadaannya atau kalau masih diketahui ya berarti masih punya hak dia. Tapi kalau sudah tidak diketahui keberadaannya, artinya apa? Antara meninggal atau tidaknya lah nanti dibahas lagi para ulama saat itu ya. Wallahu a'lam bishawab.